Shalom semuanya. Renungan kita hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai yang ke-16. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Rasul Paulus tidak berhenti mengucap syukur karena iman dan kasih orang-orang kudus di Efesus. Bagaimana dengan kita, wanita Filemon? Bagaimana respons orang-orang di sekitar kita yang bersentuhan dengan kita? Apakah suami kita tidak berhenti mengucap syukur karena kita sudah menjadi istri yang tunduk dan penolong buat suami? Seperti dikatakan di Efesus 5 ayat yang ke-22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Apakah anak-anak kita tidak berhenti mengucap syukur karena kita menjadi ibu yang sabar, lemah lembut, penuh kasih dan hikmat di dalam mendidik dan mengasuh anak, khususnya di saat pandemi ini, di mana kita sebagai ibu juga harus mengajar anak-anak belajar online di rumah. Dikatakan di Amsal 31 ayat yang ke-26, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Apakah mertua kita tidak berhenti mengucap syukur karena kita adalah menantu yang peduli, penuh kasih, perhatian dan menaruh hormat kepada mertua, seperti yang dilakukan Ruth kepada mertuanya Naomi? Apakah cucu kita tidak berhenti mengucap syukur memiliki oma yang memiliki iman yang tulus ikhlas, seperti Oma Lois, oma dari Timotius? Di 2 Timotius 1 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Walaupun saat ini kita masih di dalam situasi sulit, teruslah berjuang menjadi wanita yang memiliki perbuatan dan karakter yang baik, yang luhur seperti Kristus, sehingga orang-orang di sekitar kita yang bersentuhan dengan kita tidak berhenti mengucap syukur karena kita. Perbuatan baik kita sesuai kehendak Bapa di surga tidak hanya membuat orang-orang mengucap syukur, tetapi juga membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti yang dikatakan di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadilah pelaku kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.